Allah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku dalam segala situasi, marilah senantiasa selalu kita tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah. Kita berusaha dengan semaksimal mungkin melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Niscaya kita bekal takwa, yaitu takwa tersebut akan menjadi bekal yang terbaik buat kita semua. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kita dengar hadirin yang dimuliakan oleh Allah, satu ayat yang selalu dikumandangkan oleh sang khatib, yang selalu diucapkan dan dilisankan oleh sang khatib, yaitu perintah untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan setelah itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian semua mati kecuali dalam keadaan Islam dan beriman kepada Allah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita wajib bersyukur kepada Allah karena telah ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang mukmin, menjadi seorang muslim. Kita berharap mudah-mudahan di akhir hayat kita nanti kita masih berpegang teguh terhadap tauhid, berpegang teguh dengan Islam dan iman ini, sehingga iman ini tetap kokoh, dan di akhir hayat nanti niscaya kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya iman ini adalah sesuatu yang sangat penting dan harus kita jaga. Kalau iman ini kita tidak menjaganya dengan baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka iman ini pun juga akan bisa lepas. Kalau iman kita ini lepas, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka sudah barang tentu kita akan, ketika kita di akhir hayat kita akan mati dalam keadaan murtad, dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik. Kalau ini kita terjadi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka kita akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafir wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Barang siapa yang murtad, keluar dari agama Islam, kemudian ditunggu sampai tua, tidak masuk dalam agama Islam, ancamannya sangat berat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Fahabitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka segala amal ibadahnya dunia dan di akhirat semuanya sia-sia, semuanya lebur, semuanya tidak ada guna, dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, menjadi penghuni neraka hingga tanpa akhir batas, yaitu akan berdiam dan tinggal di situ selama-lamanya, yaitu abadan abada. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena wajib hadirin, marilah kita jaga benar-benar iman yang ada dalam hati kita. Kita jaga benar-benar iman dan Islam ini. Kita berharap semoga di akhir hayat nanti kita bisa husnul khatimah, membaca la ilaha illallah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar iman ini menjadi kuat, agar iman ini menjadi kokoh, agar iman ini tidak keluar dari hati sanubari kita, maka ma'asyiral muslimin, kita harus lakukan sesuatu yang baik untuk menjaga iman ini agar tidak lepas. Yang pertama, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang iman bahwa al-imanu yazid wa yankus, yazid bit ta'ah wa yankus bil ma'asiyah. Kalau kita bisa selalu taat kepada Allah, kalau kita memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan menjadi suatu penyebab iman kita ini tidak akan lepas dari hati sanubari kita. Akan tetapi kalau kita selalu berbuat maksiat, maka justru iman kita akan selalu menurun dan selalu menurun, dan di akhir nanti maka niscaya kita tidak akan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena kita banyak selalu memperbanyak melakukan suatu dosa atau suatu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah pun juga sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa iman itu, hadirin, sama seperti sebuah baju, sama seperti baju yang kita pakai. Iman itu bisa rusak, dan baju yang kita pakai pun juga bisa rusak, bisa usang, dan iman itu pun demikian, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka Rasulullah pun berkata kepada para sahabatnya, mengingatkan pada sahabatnya, jaddidu imanakum. Maka sahabat pun bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kaifa nujaddid imanana? Rasulullah pun menjawab, perbaikilah iman kamu, dandanilah iman kamu, hiasilah iman kamu, perbaikilah iman kamu, baguskanlah iman kamu semuanya dengan membaca wa aksiru biqauli la ilaha illallah, dengan banyak-banyak membaca kalimat la ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar iman ini kerasan dalam hati kita, agar iman ini tetap kokoh dalam hati kita, maka sering-seringlah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya berzikir dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ketika kita mempunyai kekosongan waktu, mempunyai kesenggangan waktu, marilah daripada kita sering SMS-an atau sering WA-WA-an dengan teman-teman kita, kita sempatkan, kita biasakan untuk melisankan membaca kalimat la ilaha illallah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman ini adalah anugerah. Mengapa demikian? Iman dinyatakan dengan anugerah karena ma'asyiral muslimin, tidak semua orang mendapatkan anugerah. Dan kita semuanya hadirin pada saat ini, sampai saat ini masih mendapatkan anugerah karunia dari Allah, yaitu bisa dalam keadaan, masih dalam keadaan iman dan tetap muslim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah karunia dan anugerah yang sangat luar biasa dan sangat mahal harganya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah taala berfirman, yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil adzim. Memang iman ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan iman ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang dikhususkan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sedikit hadirin orang yang IQ-nya sangat hebat, orang yang sangat cerdas, sangat pandai, akan tetapi imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sangatlah banyak sekali orang-orang yang seperti kita, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang awam, orang-orang yang hina, yang mana kita ini bukan keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana kita bukan seperti para habaib yang nasab-nasabnya adalah tersambung kepada Rasul. Kita semua juga bukan keturunan seperti keturunan para kiai yang nasabnya juga terhubung kepada baginda Nabi. Kita hanya manusia biasa yang mana kita masih dikaruniai dan dianugerahi iman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh tempatnya, waktunya juga jauh. Tidak jadi suatu kemungkinan hadirin, kita walaupun jauh dari Rasul, kalau kita berangkat ke Mekah, ke Madinah, kita butuh sekitar 10.000 jam kurang lebih. Bisa jadi kalau kita naik pesawat mungkin 11 jam hingga 12 jam. Akan tetapi kita yang jauh dari tempat Rasul, kita masih dikaruniai iman, kita masih mendapatkan anugerah berupa iman dan Islam.
tetangganya yang dekat dengan Mekah, yang dekat dengan Madinah, tidak sedikit orang yang menjadi kafir dan musyrik. Bahkan keluarga Rasul yang merupakan famili baginda Nabi Muhammad SAW tidak ditakdirkan oleh Allah menjadi muslim. As-Contoh Abu Lahab, Abu Jahal dan lain-lain sebagainya hadirin, malah mereka ditakdirkan oleh Allah mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan hina. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, karenanya kita yang telah diberikan dan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala iman, maka iman itu wajiblah kita jaga. Jangan sampai iman itu keluar dari kolbu dan hati kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, dahulu ketika kami atau saya kuliah mempunyai seorang guru, dosen itu mempunyai seorang guru. Gurunya adalah termasuk orang-orang Yahudi. Beliau hafal Al-Quran, orang Yahudi, mengajarkan ilmu tafsir, ahli dalam tafsir, kitab-kitab Islam pun dia kuasai. Akan tetapi ketika ditanya, wahai Syekh, mengapa engkau tidak masuk Islam? Tapi jawabannya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena saya belum sepenuhnya lega, belum sepenuhnya legowo bisa menerima agama Islam. Ini berarti hadirin, dia tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita bukan orang-orang yang cendekiawan, bukan orang-orang yang ahli berpikir, bukan orang-orang yang jenius, diberikan oleh Allah yaitu nikmat yang jajatara, yaitu anugerah berupa iman. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar iman kita tidak lepas, agar iman kita tetap terjaga. Yang ketiga yaitu marilah kita selalu melaksanakan sholat lima waktu. Kita jaga benar sholat-sholat kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena sholat itu adalah pembeda bainana wa bainal kafir, antara kita dan orang kafir, antara kita dan orang musyrik, menjadi pembeda antara mereka semua, yaitu sholat hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terkena program kristenisasi, mereka murtad dari agama Islam, keluar dari agama Islam. Akan tetapi riset menyatakan hadirin bahwa mengapa mereka itu bisa keluar dari agama Islam, murtad dari agama Islam, ternyata bukan hanya karena lemah ekonominya, bukan hanya karena miskin, bukan hanya karena tidak mempunyai harta yang banyak, akan tetapi ternyata mereka tarokus sholat, mereka ternyata meninggalkan sholat dan mereka tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karenanya kalau kita masih mengerjakan sholat, niscaya iman kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi marilah kita jaga iman kita, marilah jaga iman kita. Niscaya di akhir hayat nanti kita akan bisa husnul khotimah dengan mengucap kalimat la ilaha illallah. Inilah khutbah yang singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa selalu melindungi iman kita, menjaga iman kita, dan di akhir hayat nanti kita bisa husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, fa ya ayyuhal ikhwanal kurama wal a'izza, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك صريب مجيب الدعوات وقضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله خبير بما تسمعون أقيموا الصلاة